Hadirin dimuliakan, bagaimana kita istiqomah. Orang yang istiqomah itu yang akan dijamin oleh Allah sukses. Pertama kali istiqomah iman. Istiqomah iman itu diantaranya bagaimana? Kemana saja, menghadapi apa saja, hatinya kepada Allah. Menghadapi kesulitan, hatinya kepada Allah. Menghadapi kemudahan, hatinya kepada Allah. Di rumah, hatinya kepada Allah. Di sawah, hatinya kepada Allah. Bukan hatinya kepada sawah, hatinya kepada Allah. Walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah. Kalau kamu masuk di kebun kamu itu, katakanlah masya Allah. Semua terjadi dengan kehendak Allah. Tumbuh-tumbuhannya, tanahnya, anginnya, udaranya, airnya, semua terjadi dengan kehendak Allah. La quwwata illa billah. Petaninya pun nggak bisa macul tanpa pertolongan Allah. Nggak ada usaha apapun, kekuatan apapun tanpa Allah. Ke sawah, tetapi hatinya kepada Allah. Ini walaula iddakhalta jannataka qulta ma syaa Allah dalam surat Kahfi. Ceritanya apa? Ceritanya petani dakwah kepada petani semuanya kan. Ada dua petani diceritakan dalam surat Kahfi. Yang satunya itu dakwah, temannya didakwai, kalau kamu masuk kebun kamu, ucapkanlah masya Allah, la quwwata illa billah. Tetapi yang didakwah ini nggak gubris. Alah, apa itu? Akhirnya dia masuk kebun, hatinya kepada kebun, membanggakan kebunnya. Ternyata kebunnya ludes habis. Ya, orang itu kalau sudah dinasihati, didakwai, kok nggak ngubris, itu nanti bahaya semuanya kan. Seperti ceritanya petani di dalam surat Kahfi itu. Dan ini sekaligus juga pelajaran buat kita. Walaupun kita ini petani, walaupun kita ini apa saja, pokoknya dakwah sekuatnya. Insyaallah mulai kan? Insyaallah. Ke sawah hatinya kepada Allah, ke ladang hatinya kepada Allah. Menghadapi kesulitan apapun, hatinya kepada Allah. Sebagaimana yang dicontohkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam menghadapi Namrud, ditali tangannya, tali kakinya, dilemparkan dalam api. Hasbunallah, cukup Allah. Hatinya kepada Allah. Datang pertolongan Allah, sehingga api pun jadi dingin. Kalau kita ini ngadepi masalah-masalah berat, hatinya jangan kepada masalah, kepada Allah. Nanti yang panas banget jadi dingin. Kalau istrinya marah, hasbunallah. Kalau sekali masih marah, teruskan 1000 kali. Nanti insya Allah sudah capek marahnya. Insya Allah mulai kan? Insya Allah. Ngadepi masalah apa saja, hatinya kepada Allah. Inna ma'ya Rabbi, Nabi Musa, depannya lautan, belakang pasukan Firaun. Semua temannya sudah ketakutan. Dari luar masalah, dari dalam masalah, temannya sudah ketakutan semua. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Udah, kami tertangkap ini. Mau lari kemana? Ke depan lautan, belakang pasukan Firaun. Nabi Musa kasih pelajaran istiqomah iman. Kala, jangan terkesan kamu dengan keadaan ini. Keadaan ini semua yang menciptakan Allah.
Fir'aun juga cuman makhluk Allah, lautan juga sekedar makhluk Allah. Inna ma'ya Rabbi, Tuhanku bersama aku. Ini namanya istiqomah iman, teman-teman. Tuhanku bersama aku, bukan tongkatku bersama aku, Bani Israel bersama aku, pendekar-pendekar bersama aku, tidak. Tuhanku bersama aku. Saya din, dia akan memberikan petunjuk kepada aku, saya tunggu petunjuknya. Nabi Musa itu menghadapi masalah, hatinya kepada Allah, kemudian nunggu perintah Allah. Perintahnya Allah apa? Jadi kalau ada masalah, hatinya kepada Allah, terus nunggu perintah Allah. Perintah Allah apa? Ternyata perintah Allah itu mudah sekali pada Nabi Musa. Pukulkan tongkatmu ke lautan. Pukulkan, tiba-tiba lautan jadi jalan raya yang double fungsi, untuk menyelamatkan Nabi Musa dan para sahabatnya, dan untuk menghancurkan Fir'aun dan tentaranya. Sekali pukul saja, tapi bukan pukulan biasa. Ini bukan pukulan jurus SH, bukan. Pukulan karena taat kepada Allah. Satu pukul aja sudah cukup. Sekarang umat Islam bingung, keadaan sudah betul-betul membingungkan. Ini kejadian seperti ini, kata para ulama, seperti pada zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW dipanggil oleh Allah. Jagat gelap gulita, bingung semua orang. Orang bingung semua udah, karena para sahabat ini cintanya kepada Nabi ini tidak bisa dibayangkan. Seorang wanita mulai kan dikasih kabar dalam satu pertempuran, ayah kamu meninggal. Dia tenang-tenang saja. Rasulullah bagaimana? Suami kamu meninggal syahid. Rasulullah itu loh bagaimana? Saudara kamu meninggal juga. Rasulullah itu bagaimana? Kalau Rasulullah alhamdulillah selamat. Kullu musibatin ba'daka jalal. Asalkan Rasulullah selamat, nggak apa-apa, mati semua juga nggak apa. Ini cintanya sahabat kepada Nabi itu kayak begitu. Nah sekarang Rasulullah dipanggil oleh Allah, kayak apa itu? Goncangnya para sahabat itu. Ada sampai pingsan, sampai nggak bisa ngomong, ada sampai suara lemes, kan. Terus kemudian datang masalah lagi. Orang-orang yang baru masuk Islam di daerah-daerah yang jauh itu pada murtad. Tambah masalah lagi, ada dukun-dukun palsu ngaku jadi nabi. Masih tambah lagi, negeri adidaya yang namanya Romawi mau nyerbu Medina. Wah, mumet sudah umat Islam ini. Apa yang harus kita buat sekarang? Semua kebingungan. Tapi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu berpikir kayak Nabi Musa itu semuanya. Apa perintah Allah sekarang ini? Ini yang beliau pikirkan. Sholat masih kita kerjakan, puasa kita kerjakan, semua amal agama masih kita kerjakan semua. Kok Allah SWT datangkan guncangan-guncangan seperti ini? Apa amal agama yang kita tinggalkan? Itu yang dipikirkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar teringat ketika Rasulullah dalam keadaan sakaratul maut, beliau pesannya apa? Anfidu jaisa Usama, mengeluarkan pasukannya Usama ibn Zaid 3.000 orang ke Rum.
Maka Sayyidina Abu Bakar ya ini yang kita tinggalkan, ini pesan Nabi satu ini nggak dikerjakan nih. Berangkatkan pasukannya Usamah, kata Sayyidina Abu Bakar. Beberapa sahabat mengatakan, ya Khalifah Rasulillah, jangan sekarang toh kalau pemberangkatannya itu. Ini keadaan masih kacau balau, masa diberangkatkan sekarang? Sayyidina Abu Bakar tidak mau menerima perkataan sahabat-sahabat itu. Rasulullah menyuruh, kamu suruh nunda. Rasulullah suruh berangkat, kamu suruh nyuruh orang-orang untuk menunda. Nggak bisa, berangkat. Akhirnya berangkat. Sayyidina Abu Bakar itu berpikir menunda perintah Allah ini jadi masalah. Berangkat, setelah berangkat tidak lama kemudian selesai masalah, orang-orang murtad kembali masuk Islam lagi. Nabi-nabi palsu bisa dibunuh, sebagian tobat masuk Islam. Romawi nggak jadi nyerbu Medina, semua masalah selesai, tenang lagi, tentram lagi, bahkan penyebaran agama tambah besar lagi. Ini namanya istiqomah iman. Karena Sayyidina Abu Bakar inilah yang diajari oleh Nabi dulu, istiqomah iman ini. Ketika di Gua Thawr dikepung sama orang-orang Quraisy, Sayyidina Abu Bakar dalam ketakutan, kekhawatiran, ya Rasulullah, kalau saya mati sih nggak apa-apa. Hanya Abu Bakar mati sih nggak apa-apa, tapi bila engkau dibunuh, apa yang akan terjadi? Maka Nabi mengatakan, la tahzan, jangan sedih Abu Bakar, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ma dhannuka bitsnain, Allahu tsalitsuhuma, kita ini berdua tapi Allah bersama kita, membela kita. Orang Quraisy itu banyak itu nggak dibela oleh Allah, nggak usah takut. Kapan ini pelajaran ini diberikan? Bukan waktu bayan subuh, waktu genting-gentingnya keadaan. Maka semula kan kita ini kalau dengar bayan begini sih enak, kita berjuang dalam tengah keadaan susah, disitulah pelajaran iman diberikan oleh yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Akhirnya mancap betul, sehingga dalam keadaan huru hara tidak karuan, Sayyidina Abu Bakar tetap istiqomah. Insyaallah mulai kan